teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel saya, channel Alexander Moni. Oke, saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Moni, saya dari Universitas Hololeo. Oke, buat teman-teman sekalian yang baru nongol atau baru melihat channel YouTube saya, mungkin bisa di subscribe atau bisa di like, komen. Oke, langsung saja pada video yang keempat kali, mungkin video yang keempat ya, karena saya baru mengupload 3 video. Untuk kali ini video yang keempat. Pada video yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aplikasi teknologi pangan dengan referensi jurnal transfer teknologi pengolahan ikan layang DCEPTULUS SP menjadi sosis, fermentasi menjadi dari aplikasi bioteknologi pangan itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian yang sudah melihat baru menyaksikan video saya kali ini. Oke, langsung saja judul referensi jurnal saya yaitu Transfer Teknologi Pengolahan Ikan Layang DCEPTULUS SP menjadi sosis fermentasi melalui aplikasi bioteknologi. Oke, next ya teman-teman, mungkin bisa disimak. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang referensi jurnal dengan melalui alur bagan. Yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan pengertian dari ikan layang. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa saja, bahan apa saja yang digunakan begitu dari pembuatan sosis ikan layang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hasil dari pembuatan sosis ikan layang tersebut. Oke ya, disimak teman-teman sekalian, para penonton channel YouTube saya. Oke, langsung saja next. Ikan layang DCEPTULUS SPP merupakan salah satu ikan pelagis yang berpotensi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Menurut Mahmud dan Bubun 2015, produksi ikan layang di Sultra mencapai 54.774 ton menurut DKP 2014. Kemudian pada tahun 2015 meningkat 20% dari data BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, edisi tahun 2015. Aplikasi mikroorganisme pada proses pengolahan bahan pangan menjadi produk bernilai ekonomi. Aplikasi bioteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan layang. Salah satu produk olahan ikan yang menggunakan aplikasi mikroorganisme adalah sosis. Sosis merupakan produk olahan daging yang digiling. Oke, masuk ke bagian 2 teman-teman sekalian, bisa disimak. Ini saya akan menjelaskan metode. Metode itu divisi ipteksnya yang pertama. Yang poin penting itu uji pendahuluan. Pembuatan sosis ikan fermentasi di laboratorium. Poin kedua itu preparasi bahan baku. Ikan layang segar dicuci dan dipotong-potong, serta dipisahkan dari duri serta kulitnya, lalu di-blender hingga halus. Poin ketiga itu pembuatan sosis ikan layang.
Begini teman-teman, daging ikan itu ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian ditambahkan tepung kanji sebanyak 20%, dalam kurung itu 20 gram. Tepung sajiku 10% atau dalam kurung itu 10 gram. Bawang putih 2 siung dan garam serta merica secukupnya. Lalu aduk hingga rata. Starter mikroba, Biocool, ditambahkan dengan perlakuan 5, 10, dan 15%. Dalam kurung 5,10,15 gram. Penambahan starter mikroba dilakukan di dalam freezer agar lemak ikan tidak pecah. Sosis ikan dicetak sosis di atas daun pisang berbentuk memanjang. Lalu sosis diinkubasi pada suhu ruang selama 14 jam. Sosis ikan yang telah difermentasi selanjutnya diukur parameternya. Poin yang selanjutnya 4 yaitu pengukuran parameter sosis. Fermentasi karakteristik sosis ikan layang, fermentasinya itu diukur adalah pH. Karakteristik organoleptik meliputi warna, tekstur, aroma, dan rasa. Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji Soring dengan kriteria semakin tinggi angka maka mutunya semakin baik. Oke, next. Hasil dan pembahasan ya teman-teman. Jadi hasilnya itu sosis ikan layang fermentasi merupakan olahan daging yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Ikan layang Deceptorus sp merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki kandungan protein sebesar 22 gram dan lemak sebesar 1,7 gram menurut Hadinoto DKK 2017. Kandungan lemak ikan layang lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam dan daging sapi sehingga baik dikonsumsi. Sosis ikan layang fermentasi yang berhasil dibuat memiliki cita rasa yang khas sehingga berbeda dengan bahan bakunya. Sosis ikan layang fermentasi yang dihasilkan setelah 12 jam berdasarkan perlakuan konsentrasi starter bakteri ditampilkan pada gambar 1. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada gambar 1, ada sampel A-nya, B, dan C. Sosis ikan layang yang fermentasi dengan perlakuan konsentrasi starter bakteri A itu. Pada bakteri A ini, gambar A ini bakteri A dengan konsentrasi starternya itu 5%. Pada gambar B itu dengan konsentrasi starternya itu 10%. Dan C itu sosis dengan konsentrasi 15%. Pada gambar tadi itu menunjukkan bahwa sosis ikan layang yang difermentasi dengan konsentrasi starter mikroba 5% dalam kurung V/B yang memberikan hasil terbaik jika dilihat berdasarkan warna dan teksturnya. Kualitas sosis ikan diketahui berdasarkan beberapa kriteria, antara lain pH, warna, tekstur, rasa, dan aroma. Hasil pengukuran parameter dari sosis ikan layang fermentasi berupa pH dan karakteristik organoleptiknya disajikan pada tabel berikut. Oke, kita bisa lihat tabelnya. Pada tabel berikut ini karakteristik sosis ikan layang fermentasi. Perlakuan konsentrasi starter 5 pada pH 5,35. Warna putih tulang, teksturnya halus dan agak kenyal. Aromanya itu ikan segar, rasanya tidak asam. Terus pada perlakuan starter 10, pH-nya 5,17 dengan warna putih, tekstur agak kasar dan sedikit berongga. Aroma sedikit asam dan manis, terasa agak asam. Pada perlakuan konsentrasi starter 15, pH-nya itu 4,15. Warnanya coklat muda, teksturnya kasar dengan berongga, aroma busuk, rasanya asam. Pada tabel tadi menunjukkan pula bahwa karakteristik warna dari sosis ikan layang bervariasi dari putih hingga coklat muda. Konsentrasi starter bakteri yang semakin tinggi akan menghasilkan warna sosis ikan semakin gelap dan warna sosis ikan yang hampir menyerupai warna asli dari daging ikan layang diperoleh pada perlakuan konsentrasi starter 5%. Tabel 1 itu tekstur sosis ikan layang yang halus dan kenyal juga diperoleh dari sosis ikan layang yang diberikan starter bakteri sebanyak 5%. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebih seperti itu ya. Mohon dimaaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih banyak.